Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berjumpa kalian kembali di modul ke-7 ini. Di mata kuliah Master Control Room, kita akan membahas mengenai Media Asset Management atau MAM, dimana ini adalah salah satu bagian proses yang berada di dalam Master Control Room. Di materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa, ada ingest, ada daily schedule. Nah itu sekarang kita masuk ke fase di Media Asset Management. Media Asset Management ini ada yang banyak variasi maksud saya. Ada yang berbentuk cloud, ada yang berbentuk fisik. Fisik tuh berbentuk apa? Contoh seperti apa tuh? Dia bisa berbentuk storage, server, atau data penyimpanan. Ada yang berbentuk disk, ada yang berbentuk metadata. Ada juga yang tadi saya sebutkan adalah web upload cloud. Jadi berbasis metadata ini disimpan di dalam internet, disimpan di dalam cloud. Data storage-nya bisa diakses di kapanpun dan dimanapun, tersimpan aman di cloud. Selama ada jaringan internet, maka data tersebut bisa di-recall atau dipanggil. Nah, Media Asset Management ini adalah sistem manajemen penyimpanan data audiovisual yang mampu menangani dan mengorganisasi data tersebut dalam jumlah besar. Ya, kalau kita bermain dengan bicara adalah media televisi, tentu kapasitasnya akan membutuhkan storage yang besar. Seperti kalian ketahui aja, kalau di smartphone kalian kapasitas berapa? 60 GB, 40 GB, 20 GB, atau ada yang 6 GB. 6 GB itulah bentuk storage-nya. Nah, kalau storage audiovisual, berapa banyak video kalau 6 GB? Nah, ya kan? Jadi, bermain dengan media televisi, storage-nya itu besar, udah bukan giga lagi. Ini udah terabyte. Bahkan teragigabyte udah bisa. Tergantung kapasitasnya itu sebesar apa yang dibutuhkan oleh konten itu. Nah, untuk mengelola konten besar itu, aset itu disimpan, nah disebut namanya Media Asset Management. Nah, sistem MAM ini menghubungkan divisi-divisi dalam suatu stasiun televisi dalam sebuah jaringan. Jadi, Media Asset Management ini sebuah tempat storage, tapi dia bisa diakses. Dia mengkoneksikan. Contoh, ada QC, Quality Control. Ada Master Control Room, yaitu MCR. Lalu ada di sini bisa diakses juga oleh library. Lalu juga ada production, editor. Jadi hasil dari yang diedit editor bisa ditaruh di Media Asset Management. Setelah itu, video ini ditarik oleh Quality Control untuk di-preview, di QC. Ketika ini udah dinyatakan lulus, tersimpanlah dia dilihat oleh library. Di library didata, dimasukkan, diakses datanya oleh traffic, dibuat jadwal. Setelah dibuat jadwal, dibikin playlist, ditarik oleh MCR. Jadi MAM, Asset Management ini bisa diakses oleh multi divisi. Dan ini meringankan. Dia hanya satu tempat. Dengan kecanggihan teknologi sekarang tidak perlu lagi dengan kaset membawa bentuk fisik dari titik satu dibawa ke sana, dan itu memungkinkan hilang, rusak dan seterusnya. Dan akhirnya terjadi kerugian. Nah, kunci utama dalam sistem MAM adalah penggunaan Network Attached Storage. Sebuah sistem penyimpanan yang bisa diakses oleh semua divisi yang memiliki izin akses. Maksudnya adalah MAM ini bisa diakses, kata kuncinya adalah networknya. Ketika diakses tadi oleh 4-5 divisi yang berbeda, untuk mengaksesnya dia butuh network, butuh jaringan, butuh jalan. Dan tentunya dia butuh password untuk melewati jalan ini. Tidak sembarang orang bisa mengakses MAM ini. Ini adalah rahasia dapur dari sebuah media. Nggak mungkin dia memberikan begitu saja kepada pihak luar untuk melihatnya. Ini karya inventorinya dia, repositorinya dia. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, bisa melihat, bisa mengcopy.
hanya orang-orang tertentu. Dan bisa masuk ini, kata kuncinya adalah tadi, network attached storage, yaitu jaringan yang menghubungkan antara si pengguna, si pengakses dengan MAM. Ini kuncinya nih. Tak ada ini, tidak bisa diakses itu MAM. Network attached storage menghubungkan folder penyimpanan yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masing. Contoh, ada incoming folder, video server, low resolution folder, archive folder. Jadi di dalam ini pun, di dalam network attached storage ini, selain akses dan jalan, dia buka pintu-pintu lagi. Yang tadi kalau pintu QC masuk, incoming folder. Udah lolos, masuk ke video server. Nah, karena ini diakses untuk siaran, dia ada low resolution folder khusus. Karena kalau high res, tentu memiliki kapasitas yang harus lebih besar. Jadi dari kapasitas besar dari editing, diminimize ke low res lagi untuk storage, ketika ditayangkan, dibuka lagi. Nah, itu kecanggihan teknologi yang sekarang yang memungkinkan untuk seperti itu penyimpanan. Dan ini sangat mungkin media asset management ini dilakukan. Tapi dengan kemampuan yang begitu besar ini, tentu saja harganya tidak murah. Ya, tidak murah. Tapi setiap media memiliki dan wajib memiliki media asset management. Kalau tidak, kebayang dong betapa repotnya. Nah, demikianlah materi media asset management yang bisa saya sampaikan kali ini. Nah, untuk tugas, nanti kalian bisa lihat di kolom tugas. Saya tentu tidak terlalu banyak. Saya ingin menguji pemahaman kalian tentang materi-materi yang saya sampaikan. Dan kalian bisa browsing, tidak terbatas dengan materi yang saya berikan ataupun video di penjelasan di dalam video ini. Saya membuka, kalian bisa mengakses dimanapun, kapanpun, dari sumber manapun untuk memperkaya kemampuan kalian. Tapi jangan duplikasi. Setelah kalian baca, kalian lihat, kalian pahami, lalu kalian tulis dengan bahasa kalian. Bukan bahasa copy paste. Oke? Oke, sampai ketemu berikutnya. Jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.